Kita semua pasti familiar banget kan sama sebuah kalimat agung, sebuah deklarasi yang jadi inti dari keyakinan kita. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan merenungkan apa sih artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Nah ini dia kalimatnya, sebuah deklarasi iman yang luar biasa kuat. Dan pastinya udah nggak asing lagi di telinga kita. Kalimat inilah yang jadi dasar dari semua pembahasan kita hari ini. Sebuah kalimat yang diucapkan jutaan orang setiap hari. Dan disinilah tantangannya muncul. Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita ngaca ya kan? Untuk merenungkan, jangan-jangan nih ada jarak antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat apa sih yang ada di balik deklarasi ini. Lalu kita akan bahas 3 kesalahan umum yang sering banget terjadi. Dan terakhir, kita akan intip beberapa jebakan halus yang perlu kita semua waspadai. Siap? Gini, banyak banget yang mengucapkan kalimat, tiada Tuhan selain Allah. Tapi, dalam prakteknya, kalau hawa nafsu kita nggak terkendali, wah bisa jadi kita malah menuhankan ciptaan Allah. Nah, inilah kontradiksi yang akan kita bongkar bareng-bareng. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah definisi kunci dari pembahasan kita. Jadi, dalam konteks ini, Tuhan itu bukan sang pencipta ya, melainkan apapun ciptaan Allah yang kita jadikan prioritas nomor 1. Sesuatu yang kita kejar mati-matian, yang kita taruh di atas segalanya. Bisa jadi itu tujuan hidup kita. Biar makin jelas, coba deh lihat perbandingannya. Di kolom kiri, ada Allah, satu-satunya pencipta yang maha tunggal. Nah, di kolom kanan, ada Tuhan, sesuatu yang diciptakan, tapi kita jadikan prioritas. Allah itu cuma satu. Sementara Tuhan ini, wah bisa ada banyak banget, jumlahnya nggak terbatas, tergantung apa yang lagi jadi target hawa nafsu kita. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan spiritual pertama yang paling umum. Ini semua akarnya dari kegagalan kita membedakan 2 hal yang baru aja kita bahas tadi. Jadi kekeliruannya tuh di sini. Kita gagal misahin mana Allah sang pencipta yang seharusnya jadi tujuan akhir kita dan mana ciptaannya. Kayak harta, jabatan, pujian yang sering banget tanpa sadar malah kita jadiin tujuan utama. Disinilah letak masalah besarnya. Oke, kita lanjut ke kesalahan umum berikutnya. Ini fokusnya adalah tentang gimana ambisi-ambisi duniawi kita pelan-pelan bisa berubah jadi sesuatu yang kita puja tanpa kita sadari. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Apa ya akibatnya kalau ngejar kekuasaan, kekayaan, atau mungkin popularitas itu jadi tujuan akhir hidup kita? Bukan lagi jadi alat atau sarana, tapi jadi tujuan itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh spesifiknya. Hawa nafsu kita itu cenderung banget ngedorong kita buat menuhankan kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan sebagai tujuan hidup, bukan lagi Allah. Inilah bentuk-bentuk Tuhan zaman modern yang sangat umum kita temui. Lanjut ke kesalahan ketiga, dan yang satu ini mungkin yang paling halus, paling nggak kelihatan, ini tentang jebakan mengagumi atau bahkan mengultuskan sesama manusia, sekalipun mereka orang baik. Jadi gini, waktu kita menyanjung seseorang secara berlebihan, kita itu berisiko menempatkan ciptaan di posisi sang pencipta. Ironisnya, saat kita menggantungkan harapan dan validasi ke manusia lain, kita malah menghambat potensi spiritual diri kita sendiri untuk terhubung langsung sama Allah. Terus siapa aja yang berisiko kita Tuhan kan? Wah, bisa jadi para nabi dan rasul, para ulama, atau bahkan siapapun yang kelihatannya bisa ngasih kita solusi instan buat masalah kita. Dan yang paling bahaya, kita bisa menuhankan diri kita sendiri atau kepintaran kita. Nah, nyambung dari ide menuhankan diri sendiri tadi, yuk kita masuk ke bagian terakhir, 3 jebakan spiritual yang super halus yang sering kali terjadi tanpa kita sadar sama sekali. Pertama, kita sering mikir kalau Allah butuh ibadah kita. Padahal kan ibadah itu buat kebaikan kita sendiri. Kedua, kita salah paham soal azab, kita kira itu murni hukuman, padahal itu bisa jadi tanda sayang Allah buat mengingatkan kita. Dan yang ketiga, ini licik banget, yaitu mencari validasi spiritual dari orang lain, itu cuma tipuan ego. Jadi, apa inti dari semua ini? Poin utamanya adalah pertanggungjawaban pribadi. Kita nggak bisa tuh melempar tanggung jawab spiritual kita ke orang lain. Pada akhirnya, setiap dari kita akan bertanggung jawab sendirian atas semua tindakan kita di hadapan Allah. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing.
Sebuah pertanyaan untuk direnungkan secara pribadi dan jujur. Kalau kita lihat jauh ke dalam diri kita, apa atau mungkin siapa yang sesungguhnya telah kita jadikan Tuhan selama ini?